Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga, uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar. Dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayahnya tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku, dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Dia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya.
ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Kita bahas dulu tentang latar belakang kitab Yeskiel pasal 18 ya saudara. Jadi kitab Yeskiel pasal 18 ini dia berisikan tentang perkataan Nabi Yeskiel yang turut dibawa ke dalam pembuangan oleh kerajaan Babilonia pada zaman Raja Yoyakim dari kerajaan Yehuda dan Raja Nebukadnezar dari Babel, dan itu sekitar abad ke-6. Dan kalau tadi kita sesuai dengan yang kita baca tadi di pasal 18 ini, kitab Yeskiel ini berisikan 32 ayat dengan naskah asli berbahasa Ibrani dengan pokok tema berisikan firman Tuhan yang diterima oleh Yeskiel bahwa setiap manusia itu harus bertanggung jawab atas dirinya. Jadi sebenarnya yang menjadi inti daripada pembacaan Yeskiel pasal 18 ini berbicara tentang bagaimana manusia itu maksudnya ditujukan kepada orang Israel ya pada zaman itu. Mereka itu harus bertanggung jawab atas dirinya. Ini lebih menekankan kepada konsep keselamatan seperti itu. Jadi ketika mereka berbuat dosa ya harus bertanggung jawab atas dosa yang mereka lakukan. Ini sebenarnya bicara tentang hal ini. Nah, pada keseluruhan ayat 1-32 diawali dengan firman Tuhan, ada apa dengan kamu? Nah, ini sebenarnya membahas tentang banyaknya orang Yahudi yang banyak percaya bahwa mereka itu dihukum karena dosa-dosa para leluhur dan karena Allah itu tidak adil. Jadi kalau kita perhatikan ayat 2 ya, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini tentang Israel. Jadi sebenarnya ini bicara tentang orang Yahudi ya. Pada waktu itu mereka mengklaim bahwa hukuman itu ada bagi pribadi mereka karena atas ini dosa-dosa leluhur yang pernah dilakukan. Dan itu berdampak bagi kehidupan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dosa-dosa mereka sendiri yang membuat mereka harus ada dalam hukuman seperti itu. Nah, pasal ini mengajarkan kebenaran dasar bahwa setiap orang itu bertanggung jawab kepada Allah atas hidupnya sendiri. Dan bahwa setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa, ia akan mati secara rohani dan menderita hukum kekal. Ini yang menjadi pokok penulisan daripada kitab Yeskiel pasal 18. Nah, pada ayat 2-4 terkait kata sindiran, nah ini sebenarnya memungkinkan bahwa kata tersebut berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 5 dan Ulangan 5 ayat 9. Yang keduanya isinya mengajarkan bahwa anak-anak terpengaruh oleh dosa-dosa orang tuanya, akan tetapi Yeskiel menjelaskan bahwa nas-nas itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa anak-anak akan dihukum karena dosa orang tuanya. Karena memang jelas kembali lagi kepada konteks bahwasanya setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya. Jadi kalau dosa-dosa orang tua itu tidak ada hubungannya dengan anak-anak harus bertanggung jawab. Maka Yeskiel pun menekankan hal tersebut. Nah, semua orang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri untuk percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan menjalankan hidup yang benar. Saudara bisa lihat di ayat 4. Rasul Paulus ini menyatakan kembali prinsip ini dengan mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Yeskiel sebenarnya juga diprinsipkan juga ya oleh Rasul Paulus bahwasanya ya upah dosa ialah maut seperti itu. Pada ayat 5-9 terkait orang benar, ini bicara tentang kumpulan ayat ini melukiskan seorang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan
dan yang menunjukkan komitmen itu kepada Allah dan mengasihi kebenaran dan keadilan. Nah, yang dimaksud dengan orang benar adalah itu orang-orang yang memiliki hubungannya erat yang benar dengan Tuhan. Terus mereka punya komitmen, mereka mengasihi kebenaran dan keadilan yang ada pada diri Allah seperti itu. Orang semacam inilah yang akan hidup kekal di dalam persekutuan serta keakraban dengan Tuhan. Nah, ini yang ditegaskan di ayat 5 sampai ayat 9. Pada ayat ke-10 sampai 13 terkait anak yang menjadi perampok, saya membahas tentang anak-anak fasik meskipun lahir dari seorang ayah beriman atau maksudnya keluarga yang beriman, akan diminta pertanggungjawaban tersendiri atas dosa-dosa mereka. Jadi tidak ada kaitannya itu kalau memang anak-anak yang lahir, contohnya anak yang dia lahir dari latar belakang orang tua yang bisa dibilang pendosa berat ya seperti itu. Ya semua manusia berdosa ya, tapi maksudnya orang tuanya itu perampok atau suka menindas atau korupsi lah sebagainya ya, akan memang diminta pertanggungjawaban sendiri. Jadi mereka tidak ada hubungannya dengan tindakan daripada orang tua seperti itu. Jadi sebagai akibat dari penolakan mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Allah, mereka akan mengalami kematian rohani yang kekal. Sedangkan untuk ayat 21 sampai 23 terkait jikalau orang fasik bertobat, ini Allah menjanjikan keselamatan bagi semua orang fasik yang memilih untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Jadi tidak seorang pun dipaksa untuk melanjutkan dosa keluarga ya. Nah, seperti yang tadi terkait dengan anak yang menjadi perampok. Jadi tidak ada kaitannya tuh. Seperti saya contohkan bahwa contohnya anak ayahnya ini seorang korupsi ya. Terus korupsi kan salah satu konteks berdosa ya, mencuri seperti itu. Jadi dia tidak ada hak untuk melanjutkan dosa keluarganya. Jadi Allah ingin membawa setiap orang berdosa ke dalam persekutuan dengan dirinya dan tidak pernah senang apabila seorang fasik ini mati dalam dosa. Jadi bisa dibandingkan dengan 1 Timotius 2 ayat 4. Nah selanjutnya di ayat 24 ini terkait orang benar berbalik. Jadi saya menjelaskan bahwa orang benar mengandalkan Tuhan dan menaati Dia. Jangan mengira bahwa mereka akan aman secara kekal jikalau mereka kemudian tidak setia dan memberontak terhadap Allah. Jadi bisa dikatakan orang yang tahu kebenaran dan melakukan kebenaran, dan ketika mereka ada di fase di mana mereka memberontak terhadap Allah, jangan mengira bahwa mereka akan aman secara kekal. Nah, orang semacam itu juga akan mati sebagaimana hidup di dalam dosa. Jadi sebenarnya benar-benar bahwa dosa adalah maut kecuali mereka bertobat. Setiap manusia harus bertanggung jawab atas dirinya. Terkait judul daripada Yesaya 18 ini sebenarnya ada tema daripada PA ini, itu kepedulian social Kristen, yang sebenarnya lebih mengarah kepada Yesaya 18 ini bicara tentang konsep penindasan. Apa itu kepedulian sosial? Ya, perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dan terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Jadi berdasarkan definisi umum ini dapat dipahami bahwa kepedulian sosial itu bersifat kekristenan itu merupakan wujud kepedulian seseorang yang didorong oleh sifat karakter Allah karena dilandasi pada kebenaran firman. Jadi bisa dikatakan seseorang itu memiliki kepedulian sosial tapi bersifat kekristenan, itu bisa jadi dia rasa tanggung jawab, bahkan rasa kepedulian dia terhadap orang lain itu bersifat dari karakter Allah yang tercantum dalam kebenaran firman seperti itu. Jadi bisa dikatakan agak lebih beda gitu, punya khas tersendiri karena memang ini benar-benar terlihat daripada karakter Allah seperti itu. Nah, Alkitab jelas mengajarkan unsur sosial yang sangat tinggi, namun pada kenyataannya Tuhan seringkali murka kepada Israel karena mereka mengabaikan kepedulian sosial mereka. Ini berdasarkan konteks Yesaya pasal 18 ya. Terlihat jelas pada ayat 6 sampai 8 yang dengan nyatanya menuliskan tentang tindakan penindasan. Ya, saudara tadi kalau baca perhatikan baik, sebenarnya yang membuat murka Allah itu adalah dosa penindasan yang sebenarnya dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya
tema ini dituliskan, itu kepedulian sosial Kristen seperti itu. Menuliskan tentang tindakan penindasan yang dilakukan oleh bangsa tersebut antar sesama. Jadi penindasan yang dilakukan oleh bangsa Israel, orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka menindas sesamanya seperti itu. Tindakan penindasan ini menjadi dasar dari kemurkaan Allah. Makanya ketika murka Tuhan datang, mereka membantah bahwa itu murka Allah ini datang karena dosa para leluhur. Sebenarnya tidak, itu karena penindasan yang mereka lakukan sesama mereka. Di ayat 9 jelas firman Tuhan berkata bahwa hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dan berlaku setia ialah orang benar dan ia pasti hidup. Berdasarkan konteks ayat ini, Allah menghendaki bangsa Israel pada zaman itu, jika mereka ingin menjadi orang benar, seharusnya hidup mereka itu menurut ketetapan Tuhan dan diri mereka pasti hidup. Jadi jika mereka ingin menjadi orang benar, seharusnya mereka itu hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Pasti mereka akan hidup. Ayat ke-10 menjelaskan bahwa jika orang Israel memiliki anak yang nantinya menjadi perampok dalam tanda kutip penindas ya, maka segala kekejian yang jahat ini akan menjadi bagian dari anak tersebut. Sebaliknya di ayat yang ke-14 sampai 17, jika orang Israel memiliki anak dengan karakter bertolak belakang dari karakter orang tuanya, bukan seorang penindas, dan hidup menurut ketetapan Tuhan, ia akan hidup. Di ayat ke-19 ini menjawab pertanyaan di ayat 14 sampai 17. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Di ayat ke-19 sebenarnya menjawab pertanyaan pada ayat 14 dan 17, di mana orang yang berbuat dosa harus mati. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ya dosa kamu tidak ada kaitannya dengan orang tua, tidak ada kaitannya dengan anak. Di ayat 26 menjelaskan bahwa mereka yang hidup benar ketika berbalik dan melakukan kecurangan pasti dihukum mati. Berdasarkan beberapa penguraian ayat di atas, ini saya memberi penjelasan bahwa tingkat kepedulian sosial yang dimiliki oleh Israel cukup minim sehingga mendatangkan kemurkaan Tuhan pada mereka. Bahkan adanya penuntutan orang Israel kepada Tuhan atas tindakan Tuhan terhadap mereka. Jadi Yeskiel 18 ini bukan cuma bicara tentang bagaimana adanya penindasan ya, terus tingkat kepedulian sosial yang ini, tapi saya bicara bagaimana bangsa Israel ini sudah melakukan tindakan penindasan sesama mereka. Mereka juga menuntut kepada Tuhan bahwasanya yang mereka lakukan itu murka yang Tuhan datangkan kepada itu bukan berdasarkan pada penindasan yang mereka lakukan, tapi dosa leluhur. Maka adanya penuntutan dari bangsa Israel atas tindakan yang Tuhan ayat 29. Jadi sebenarnya mereka menuntut lagi kepada Tuhan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah dosa murka yang Tuhan datangkan itu berdasarkan dosa leluhur. Pada sebenarnya itu konsepnya itu pada penindasan yang mereka lakukan sama mereka. Poin-poin utama dalam Yeskiel 18. Satu, ini bicara tentang kepercayaan orang Israel bahwa hukuman atas murka Allah itu didapati dari dosa para leluhur. Ini nih poin yang menjadi poin utama daripada Yeskiel 18. Terus yang kedua, dosa anak adalah dosa orang tua. Namun sesungguhnya siapa yang berbuat dosa ini sebenarnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada kaitannya itu dosa anak, dosa orang tua, dosa anak, tidak ada. Jadi siapa yang berbuat dosa ya itu dosa kamu. Terus orang yang memiliki hubungan benar dengan Tuhan akan menaati kebenaran. Terus yang keempat adalah tidak ada konsep melanjutkan dosa keluarga. Sebab keselamatan dijanjikan bagi orang yang melakukan kebenaran. Jadi ya kamu berdosa, kamu menanggung dosa kamu sendiri. Itu dan keselamatan itu menjadi pribadi diri sendiri. Jadi tidak ada tuh konsep melanjutkan dosa keluarga. Saya dulu waktu SD pernah dengar satu cerita sama teman-teman. Dan teman-teman saya itu dulunya banyak yang Protestan, tapi Protestan yang itu ya bukan seperti kita yang karismatik. Jadi mereka tuh ada CD, kalau masih kecil umur kayak seusia William itu harus di baptisnya itu baptis percis. Jadi situlah kami ngobrol, jadi saya sekelas dengan teman-teman yang
dasarnya bukan karismatik, mereka Protestan semua. Terus mereka bilang, Modi, kamu udah sarani belum? Sarani itu jadi kayak udah dibaptis, tapi baptis menurut doktrin gereja Protestan seperti itu. Jadi baptis percik. Udah baptis belum? Oh belum. Nanti saya 17 tahun baru saya baptis. Baptis apa? Usia kayak gitu langsung. Mereka bilang, berarti selama ini kamu menanggung dosa kamu sendiri. Kalau kami tuh baptis, itu dosa kami itu udah menjadi tanggung jawab dari orang tua. Orang tua yang maksudnya orang tua yang menjadi wali mereka gitu. Jadi orang tua yang menjadi wali mereka waktu dibaptis itulah yang nanti menanggung dosa mereka ketika mereka memberi diri untuk dibaptis. Jadi disitulah teman-teman saya bilang, waduh berarti selama ini kamu menanggung dosa kamu sendiri gitu. Jadi mereka itu ketika dibaptis melakukan sakramen baptisan itu sarane itu dosa mereka itu menjadi tanggung jawab daripada orang tua wali yang berdiri nanti mewakili orang tua kandung untuk menjadi wali baptisan begitu. Jadi orang tua itulah nanti akan menanggung dosa mereka. Katanya seperti itu. Nanti mereka wajib menanggung dosa mereka itu ketika mereka sudah ambil komitmen untuk di-CD. Jadi udah pikul salib itulah. Tidak ada lagi peranan orang tua wali baptisan yang menanggung dosa mereka. Itu mereka udah bisa mandiri menanggung dosa mereka. Saya berpikir, wah enak sekali. Kalau begitu saya masuk Protestan aja lah biar dosa saya ditanggung sama orang tua wali kan. Karena nggak enak juga kan untuk menanggung dosa sendiri. Itu pemikiran saya waktu itu ketika teman-teman saya wah mau kamu masih nanggung dosa sendiri, kami yang ditanggung sama Bapak Ani dan Mama Ani. Itu bahasanya kayak gitu lah. Kalau mau dilihat sebenarnya tidak alkitabiah ya, karena memang nggak ada ayat yang menuliskan kalau dosa seorang yang dibaptis itu menjadi tanggung jawab daripada orang tua wali ketika mengalami baptisan ya. Kayaknya seperti itu. Jadi tidak ada konsep melanjutkan dosa keluarga sebab keselamatan yang dijanjikan bagi mereka yang melakukan kebenaran. Hal-hal yang bisa dipelajari di Yeskiel 18 ini. Jadi saya ketika baca Yeskiel pasal 18 saya kurang tertuju kepada tema yang dikasih kepedulian sosial ya. Tapi saya lebih berfokus kepada dosa-dosanya, bagaimana dosa yang harus ditanggung sama diri sendiri, itu tidak menjadi tanggungan daripada dosa keluarga, seperti itu. Karena memang konteks ayatnya lebih mengarah ke sana ya, kalau menurut hermeneutik saya, menurut tafsiran saya, seperti nanti mungkin boleh mungkin bisa dibahas oleh rekan-rekan semua ya. Di hal-hal yang bisa dipelajari Yeskiel 18, ya dosa yang dibuat oleh diri sendiri menjadi tanggung jawab sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kehidupan anak yang kurang benar tidak dipengaruhi oleh dosa orang tua, sebab dosa orang tua itu menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri. Tapi juga ada beberapa yang mengatakan sifat pemarah itu berasal diturunkan dari bapak yang suka marah-marah atau mama yang suka marah-marah. Sebenarnya bagi saya masuk akal juga, tapi tidak selalunya itu benar. Terus yang ketiga adalah adanya hubungan yang benar dengan Tuhan menghasilkan kehidupan yang kekal. Terus yang keempat, adanya keselamatan bagi orang yang tidak mengenal kebenaran namun memilih untuk hidup benar. Jadi sebenarnya keselamatan itu ada bagi mereka yang memang tidak mengenal kebenaran tapi maksudnya punya kemauan itu untuk hidup benar, maka ya keselamatan itu ada. Terus yang kelima adalah orang yang mengetahui kebenaran dan hidup di dalamnya akan mengalami kematian juga jika kedapatan kehidupan mereka itu hidup lagi dalam dosa. Jadi sebenarnya perputaran siklus tentang keselamatan ada generasi sebenarnya berputar terus dan berlaku bagi semua orang. Ya ketika seseorang sudah tahu kebenaran, melakukan kebenaran, dan tetap berpegang pada kebenaran, yang mereka akan hidup benar. Ya hidup benar terus ya, karena memang keselamatan itu sudah diterima oleh semua orang. Tapi kalau mereka yang sudah tahu kebenaran, lakukan namun tiba-tiba berbalik ya, hidup lagi dalam dosa, ya konsekuensinya ya tetap dicap sebagai orang berdosa. Ya jadi kesimpulannya, ya jangan hanya mengetahui kebenarannya, melainkan lakukan kebenaran itu sebab setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya. Salah satunya itu bicara tentang keselamatan. Jadi kalau seorang itu dia berbuat dosa, ya udah, itu menjadi tanggung jawab dia. Dia harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri, tidak ada kaitannya orang tua di dalam. Terus dosa yang dilakukan orang tua juga tidak ada kaitannya dengan pribadi orang tersebut. Tuhan berkati ini saya yang bisa saya bagikan buat rekan-rekan semua. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan yang kurang-kurangnya, saya persilakan. Silakan Om Yosua, kita boleh tutup dalam doa. Terima kasih buat pemaparannya. Saya sangat diberkati
Kiranya kita bertanggung jawab atas tugas-tugas kita yang Tuhan berikan bagi kita, entah pun lewat jabatan kita, karir kita, di mana Tuhan memanggil kita, kita boleh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami yang bersyukur buat kasih-Mu, di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami berbagi satu dengan yang lain dengan tema yang sangat bagus, yang dapat kami aplikasikan dalam hidup kami supaya kami bertanggung jawab atas apapun yang kami kerjakan, baik anak terhadap orang tua terhadap anak, demikian juga kami, sesama kami bersosialisasi Tuhan. Terima kasih Bapak, jika sebentar kami beristirahat, yang beristirahat Tuhan berikannya ke peristirahatan yang baik, yang melanjutkan aktivitasnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya esok hari dapat kami bangun kembali, dan kami boleh beraktivitas kembali. Berkati gembala sidang kami, anak cucu mantunya juga kami serahkan dalam tangan-Mu, semua kami pada malam hari yang terhubung, Tuhan berkati kami, berkati yang berkat sukacita, damai, ketenangan, ketenteraman, perlindungan, berkat kasih sayang, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan kulimpahkan atas hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak semuanya.